menurut kami dan juga tadi kita diskusikan memang harus kita simpulkan lebih jelas lagi buktinya, karena ada beberapa orang yang harus kita pertanyakan, kebetulan ada di luar negeri, jadi kita meminta bantuan mereka untuk nantinya jadi saksi ya mungkin ya, untuk jadi saksi terkait kerugian dari klien kami yang selama ini nama baiknya selalu ke bawah-bawah di dalam suatu perusahaan. Ya, kami ingin meminta kepada mereka pertanggungjawaban dan juga untuk membersihkan nama baik klien kami. Jadi dalam waktu dekat kami akan memperjelas dan memperkuat juga bukti konstruksi hukumnya, agar mungkin setelah tahun baru kita akan membuat laporan secara resmi, karena tinggal beberapa data lagi yang kita harus lengkapi, dan juga beberapa saksi yang tadi saya bilang ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Nah, kemudian ya intinya seperti itu. Jadi kita membuat laporan itu mungkin setelah tahun baru. Hari ini kita sifatnya masih konsultasi sama rekan-rekan penyidik, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dari pihak polisian. Untuk selanjutnya kita menunggu setelah data kita lengkap. Mungkin iya. Kalau kita bicara pencemaran nama baik itu sebetulnya sudah terjadi berkali-kali, cuma kan sampai saat ini memang kita nggak mau melakukan counter effect ke mereka. Jadinya sementara ini klien kami hanya menerima berbagai macam pencemaran tersebut. Makanya dalam waktu dekat kita melakukan suatu upaya untuk melakukan kejelasan dari hal ini. Yang jelas seperti yang tadi diterangkan oleh Bang Sandy, bahwa klien kami itu amat sangat dirugikan, dan klien kami itu sebetulnya sebagai korban. Jadi sudah sangat tepat kalau kita melakukan konsultasi meskipun berulang kali. Yang penting nanti di endingnya memang klien kami bersih namanya, karena untuk usaha dan untuk melakukan aktivitas sampai dengan saat ini sangat amat mengganggu gitu. Untuk sementara seperti itu. Kerugian apa yang Mas harus alami, Mas? Kalau bicara kerugian kan kita ada material, ada imaterial. Jadi kalau kami sendiri di sini, klien kami kalau untuk bicara kerugian dia pasti detail dan tidak akan dibicarakan di sini. Dia akan membicarakannya nanti di penyidik. Ya kalau ini sudah berlangsung. Cuma kalau kerugian adalah material maupun imaterial, itu aja. Mas Anies mungkin selama ini seperti apa sih dengan adanya pencemaran nama baik ini? Ya, saya di sini saya rasa sebagai korban ya. Jadi saya cuma ingin cari keadilan aja. Awal mula ada pencemaran nama baik ini karena masalah apa, Mas? Sebetulnya gini, kalau kita bicara masalah pencemaran nama baik kan awal mulanya klien kami ini kan di-endorse oleh perusahaan ini. Ketika di-endorse di tahun 2002 ya, dan kita tidak tahu sepak terjang daripada perusahaan ini. Tadinya ya baik-baik saja, bagus gitu, tapi di akhir-akhir ini ternyata sudah tidak mau lagi untuk mempertanggungjawabkan jalannya roda perusahaan ini. Jadi akhirnya karena banyak seperti pihak-pihak yang lain itu tidak ada di tempat, hanya Amis yang selama ini ada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya untuk kelangsungan perusahaan. Tapi lama-kelamaan kan nggak bisa ditanggung oleh dia sendiri, dan dia sendiri bukan direktur utama gitu. Makanya ya sebagai korban seperti yang dibilang oleh klien kami. Begini ini udah berapa lama, Mas, terjadi? Sudah berapa lama? Berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Ya cukup lama ya, tapi sekarang kita udah riset dan udah bongkar lumayan banyak ya di bagian ini. Jadi kita banyak juga ya banyak yang saya juga baru belajar juga. Ternyata yang dekat sama kita tuh yang benar-benar yang ya alhamdulillah ya yang sudah kita bisa ngambil. Artinya lebih mawar di luas lagi ya lebih. Kalau kerugian secara materi, kerugian secara materi sendiri berapa? Kerugian secara materi. Nanti ya.
banyak pekerjaan yang di-cancel atau seperti apa Mas? dengan adanya ini? Iya, yang jelas saya berasa sebagai korban di sini ya, harus ngurusin nama juga, reputasi. Jadi kayak banyak yang saya juga baru belajar. Ternyata oh itu gara-gara itu. Oke, jadi sekarang juga lagi dapat bantuan dari tim, jadi ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Masa jadi lebih hati-hati lagi nggak sih terima terus seperti apa? Awar lagi. Oh, pastinya dong, pastinya. Cuman ya kan itu ada hubungan sama lingkungan ya. Jadi tujuan saya itu cuma hanya untuk bersihin lingkungan Indonesia aja. Ternyata di belakang layar ada beda cerita, ada beda dalang. Jadi saya ya belajar untuk saya. Yang berarti bisa ditekankan sekali lagi Bang Hamis bukan dirutnya ya terhadap masalah tersebut. Saya bukan itu. Lagi? Dari keluarga sendiri merasa dirugikan ya ya Ini masalah itu, masalah yang selama ini sering naik ke media, yang selama ini selalu ditujukan ke klien saya, ke klien kami gitu kan, apa namanya, mengenai pertanggungjawaban keuangan terhadap karyawan dan termasuk masalah gaji karyawan. Dan sudah ada pernyataan atau statement secara resmi dari Direktur Utama bahwa itu bukan tanggung jawab klien kami, itu tanggung jawab daripada Dirut, dan silakan itu dicek di medsos juga ada. Jadi kalau selama ini ada banyak pihak yang menyatakan Hamis harus bertanggung jawab terhadap gaji-gaji karyawan, itu adalah salah besar. Jadinya itu sudah pernah disampaikan oleh Direktur Utama, bukan merupakan tanggung jawab daripada klien kami. Seperti itu. Itu